Renungan Harian Katolik, Minggu 21 Agustus 2022. Memberitakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Allah mendisiplinkan dan mendidik umat-Nya. Bertobatlah selagi pintu kerajaan Allah masih terbuka. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir, ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian, Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi Ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi Ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.'
Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Memberitakan kemuliaan Allah di antara bangsa-bangsa. Allah mengumpulkan segala bangsa. Allah datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa untuk melihat kemuliaan-Nya. Alat penggenapan tujuan mulia ini adalah penginjilan. Misi Allah tidak hanya dipercayakan kepada Yesaya atau diperuntukkan bagi 12 murid Yesus saja, tetapi ditugaskan kepada semua orang dari segala bangsa. Akan tiba saatnya musim menuai, di mana orang-orang percaya dikumpulkan untuk mendapat berkat kemuliaan Tuhan. Merespon panggilan Tuhan, kita semua dipanggilnya untuk ikut serta bekerja di ladang Tuhan, untuk menuai dan mengumpulkan orang-orang percaya. Apapun yang saat ini bisa kita lakukan, lakukanlah sekarang untuk Tuhan. Tidak perlu menunggu menjadi pintar atau ahli dahulu, baru berkarya. Tidak perlu menunggu jadi kaya dulu, baru bisa berkontribusi. Lakukanlah sekarang juga. Tuhan pasti membimbing kita, memampukan kita, sehingga kita menghasilkan buah melimpah. Sudahkah kita menjadi saluran berkat Tuhan untuk sesama di sekitar kita? Sudahkah kita memiliki hati yang penuh belas kasih kepada jiwa-jiwa yang terlantar, sehingga kembali kepada Tuhan? Renungan bacaan kedua. Allah mendisiplinkan dan mendidik umat-Nya. Memandang semua kesulitan sebagai sarana mendidik. Berjuang dalam iman memang tidak mudah. Beban yang bisa merintanginya adalah kekhawatiran, keinginan-keinginan duniawi, dan godaan dosa. Perjuangan iman orang Katolik memang merupakan bagian dari pertumbuhan iman untuk mencapai kesempurnaan, serupa seperti Kristus. Oleh karena itu, setiap anak Tuhan harus melihat semua kesulitan, tantangan, dan godaan sebagai alat Allah untuk mendisiplinkan dan mendidik umat-Nya semakin hari semakin sempurna. Justru penderitaan yang berat ini merupakan tanda atau bukti bahwa Ia menganggap kita anak-anak Allah yang dikasihi-Nya. Dalam kemahatauan-Nya, Ia telah memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihi-Nya, lebih daripada yang bisa kita mengerti pada saat ini. Bertekun dalam iman. Penderitaan dan kesulitan hidup yang Allah izinkan terjadi pada gereja dan umat-Nya adalah tanda bahwa Dia mengasihi kita. Melalui semuanya itu, Tuhan ingin menumbuhkan iman kita agar mampu menjadi saksi Injil-Nya. Oleh karena itu, bertekunlah dalam iman, berjuanglah dalam kekudusan, dan berbuatlah kebaikan sampai akhir hidup kita. Tujuan yang hendak dicapai adalah garis finish menuju segala kemuliaan kerajaan Allah. Renungan bacaan Injil. Bertobatlah selagi pintu kerajaan Allah masih terbuka. Perumpamaan pintu perjamuan segera ditutup. Sebagai keturunan Abraham, orang Israel mengira bahwa fakta itu
merupakan jaminan untuk memperoleh tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal Yohanes pernah memperingatkan mereka akan hal ini. Yesus juga menyanggah pendapat itu melalui perumpamaan tentang pintu yang sempit. Dalam perumpamaan ini, ada seorang tuan rumah yang sedang mengadakan perjamuan. Namun tidak mudah untuk masuk ke dalam perjamuan itu, karena hanya tersedia satu pintu sempit, sementara banyak orang akan masuk ke dalamnya. Itu sebabnya, tiap orang harus berjuang keras untuk masuk. Tidak ada seorang pun yang mendapat tiket bebas. Bukan hanya itu saja permasalahannya. Pintu akan segera ditutup, perjamuan akan segera dimulai. Itu berarti jika pintu telah tertutup, berarti tertutup juga kesempatan untuk masuk. Siapapun dia dan bagaimanapun usahanya untuk masuk, tidak akan masuk ke dalam perjamuan itu. Meskipun mereka berusaha mengetok pintu dan mengaku pernah bersama-sama dengan si tuan rumah, penjaga pintu akan menolak mereka. Itu sebabnya setiap orang harus bertindak cepat. Perumpamaan ini adalah pesan yang Yesus ingin sampaikan kepada para pendengarnya. Waktu untuk bertobat dan menerima Yesus sungguh singkat. Peringatan bagi kita. Pesan ini juga merupakan peringatan bagi kita. Bertobatlah dan masuklah ke dalam kerajaan Allah segera, selama pintu masih terbuka. Yesus berkata bahwa kita harus berusaha keras untuk masuk ke dalamnya, karena belum tentu ada kesempatan lain. Bagaikan hadiah yang sedang diperebutkan banyak orang, kita harus menggapainya. Jangan bersikap pasif. Karena itu jangan menunda-nunda, atau kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, maafkanlah kami yang sering mengeluh atas semua kesulitan hidup. Kami disadarkan bahwa semua kesulitan itu adalah sebagai sarana untuk mendidik kami menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mempercayakan penyelenggaraan hidup ini kepada rancangan-Mu. Kami mau bertobat dari segala dosa dan kebiasaan buruk sekarang juga. Kami mau bertekun dalam iman, dan kami mau ikut berkontribusi bekerja di ladang-Mu. Amin.